Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena rahmat-Nya lah sehingga kita dapat diberikan kesehatan jasmani serta rohani hari ini hingga seterusnya, insya Allah, amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atrianisa Sultanin Bintang Kusumaya, salah satu peserta KKN tematik 72 COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Alhamdulillah, kali ini saya berkesempatan untuk melaksanakan sharing session bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan narasumber yaitu Ibu Dr. Novita Krisnaini MPH selaku Kepala Bidang P2PL. Penanggulangan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Jadi AKB itu ya tatanan kehidupan baru yang dipicu oleh keberadaan COVID. Artinya itu kita itu harus membiasakan kehidupan kita itu dengan kondisi adanya COVID. Tetap harus menjaga protokol-protokol kesehatan kita supaya tidak tertular ataupun menularkan kepada orang lain. Nah, di masa AKB ini kan sebetulnya DIY itu kan masih dalam status tanggap darurat. Nah, mulai di tanggap darurat ini masyarakat tetap sudah harus melakukan protokol kesehatan itu tadi, sehingga nanti diadaptasi kebiasaan baru itu bukan berarti seperti sebelum COVID, tapi ini dengan adanya COVID ini kita harus terbiasa dengan kondisi sekarang ini. Jadi protokol kesehatan pada dasarnya mungkin sudah pada tahu ya. Yang pertama, cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Nah, juga ada himbauan itu yang dasar ya, yang harus masyarakat dilakukan. Kemudian hindari kerumunan, ya, jadi tidak berdesak-desakan, intinya jaga jarak ya, karena tidak bergerombol. Jadi dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan gunakan masker. Gitu. Sebelum adanya kasus COVID ada di Kabupaten Sleman, dan sampai sekarang pun hal-hal yang sudah kita lakukan mulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk kegiatan-kegiatan promotif maupun preventif ya, dengan kegiatan penyuluhan melalui media-media leaflet, kemudian banner, kemudian baliho, kemudian juga kita melakukan penyuluhan secara virtual. Kemudian untuk kegiatan preventifnya kita melalui screening. Banyak sekali screening yang sudah kita lakukan, screening massal atau itu screening terhadap hasil-hasil tracing kontak positif melalui pemeriksaan baik melalui RDT, screening melalui RDT maupun dengan swab. Kemudian untuk kuratifnya kita dari pemerintah Kabupaten Sleman, kita kan banyak rumah sakitnya, kita siapkan rumah sakit baik selaku yang di SK-kan oleh gubernur sebagai rumah sakit yang bisa menerima rujukan COVID, yaitu di RSUD Sleman ada 8 rumah sakit nih, RSUD Sleman, RSUD Prambanan, kemudian Sarjito itu juga ada di kalau Sarjito itu keputusan dari pusat nih sebagai rumah sakit rujukan. Yang DIY itu diantaranya adalah RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Bayangkara, PKU Gamping, kemudian JIH, kemudian Hermina, Condong Catur, kemudian satu lagi Sakinah Idaman.
Kemudian juga rumah sakit antara, artinya kalau di rumah sakit rujukan tadi tidak mampu menampung, kita juga menyediakan rumah sakit yang lain untuk bisa menerima pasien-pasien COVID ini. Kemudian kita juga ada menyediakan asrama haji sebagai rumah sakit pelayanan Vaskes, pelayanan kesehatan pratama ya Pak. Jadi itu. Sampai tanggal 1 Juli 2020 ini jumlah kasus yang ada di Kabupaten Sleman itu untuk yang kasus terkonfirm ada 126 kasus. Mudah-mudahan tidak tambah lagi. Jadi harapan kita tentunya penularan kasus COVID di Kabupaten Sleman ini segera berhenti. Nah, untuk itu kami mohon masyarakat Sleman ini itu kan beragam, terutama akhir-akhir ini nanti banyak mahasiswa datang, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak. Insya Allah kalau masyarakat itu patuh dan disiplin, insya Allah penularan COVID itu akan bisa berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akan mencoba menyimpulkan dari sharing session kali ini. Jadi teman-teman semua juga harus familiar bahwa masa sekarang itu sudah bukan lagi new normal atau tatanan kehidupan baru, melainkan sudah AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru, yang harapannya masyarakat dapat beradaptasi dengan pola hidup yang sesuai protokol kesehatan, yaitu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah sering-sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tetapi jika tidak menemukan, bisa lebih fleksibel menggunakan hand sanitizer seperti itu. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker kemanapun, terutama jika kita keluar dari rumah. Yang ketiga, yaitu kita harus menghindari kerumunan yang nantinya bisa menyebabkan kita bersentuhan satu sama lain. Insya Allah, jika teman-teman semua menerapkan protokol kesehatan tersebut, kita dapat meminimalisir penularan COVID-19. Jika dari teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu, dapat menghubungi langsung ke Dinas Kesehatan atau mungkin dari saya juga, nanti saya akan memberikan kontak personnya. Sekian sharing session kali ini, semoga nanti sharing session berikutnya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.